Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita ketemu saat ini pada acara belanja kesuksesan pada peradaban Islam. Nah, tema yang kita bahas kali ini adalah agar peta politik Indonesia berubah. Sahabat sekalian, saya di sini tidak ingin menyampaikan sekedar politik antar partai atau politik praktis, bukan. Akan tetapi bagaimana kedudukan umat Islam dalam konstelasi politik Indonesia secara keseluruhan. Sebenarnya kalau kita amati peta politik Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda ya kira-kira sejak zaman setelah Sultan Agung di masa Mangkurat I ya, setelah masa Sultan Agung sampai detik ini tampaknya tidak pernah berubah gitu. Jadi kejadiannya seperti ini ya. Jadi kadangkala terjadi perselisihan antara kelompok umat Islam yang dipelopori oleh berbagai pesantren ya, atau tokoh-tokoh yang memang punya haluan, tokoh-tokoh politik yang punya haluan Islam ya, atau penguasa yang punya haluan Islam gitu. Contohnya Trunojoyo, Pangeran Trunojoyo, atau misalkan Sultan Ageng Tirtayasa. Dan kelompok pragmatis gitu yang berpikir ya udahlah pokoknya gimana kita bisa terus jalan, pokoknya kita bisa terus maju. Nah, pola pikirnya seperti itulah. Nah, seringkali terjadi perbedaan pandangan atau entah apa ya yang menyebabkan perselisihan antara kelompok umat Islam melawan kelompok pragmatis ini. Nah, petanya dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Kelompok umat Islam sebenarnya kalau berhadapan face to face, tidak ada pihak yang campur tangan, itu biasanya menang. Cuma ketika kubu pragmatis ini kalah, kemudian mereka bekerja sama dengan kekuatan asing, entah asing formal, entah asing pihak yang sering berada di negeri ini ya, walaupun tidak punya kekuasaan formal gitu. Nah, kalau sudah seperti ini biasanya peta bergeser. Nah, kubu yang didukung kekuatan asing ini akan menjadi lebih kuat. Gitu. Dan kalau sudah seperti inilah sayangnya di Indonesia itu banyak orang-orang oportunis, gitu. Banyak orang-orang oportunis dan orang-orang feodalis yang berpikir itu ya, yang penting aku menjadi orang hebat di kampungku lah, terlepas kemudian secara politik itu mencantol pada siapa, entah secara politik itu bergabung dengan kekuatan asing ya, pokoknya dia bisa mendapatkan keuntungan ya. Kelompok oportunis ya, atau feodalis skala lebih kecil ya. Kalau kelompok pragmatis itu banyaknya feodalis tapi skala lebih besar gitu. Nah, dari dulu petanya tidak berubah. Coba kita amati ya. Jadi kubu umat Islam ya, Pangeran Trunojoyo berhadapan dengan kubu pragmatis yang dipimpin Sunan Mangkurat itu. Nah, Mangkurat ini bermusuhan ya dengan para ulama yang sampai membunuh ribuan ulama. Nah, kemudian itu kejadian di Jawa ya, di Pulau Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berhadapan antara Trunojoyo dan Mangkurat I. Menang siapa? Akhirnya menang Trunojoyo pada awalnya. Tapi
Amangkurat I meminta bantuan Belanda, dilanjutkan Amangkurat II, kemudian setelah itu banyak penguasa bergabung setelah Amangkurat II didukung Belanda melalui perjanjian Jepara, kemudian berhasil mengalahkan Wonosoyo. Kasus yang sama terjadi di Banten. Sultan Ageng Tirtayasa berhadapan dengan Pangeran Haji minta bantuan Belanda. Akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa dan Syekh Yusuf dan Pangeran Purbaya disingkirkan. Kasus yang sama terjadi di Sulawesi Selatan. Nah, Sultan Hasanuddin berhadapan dengan Arung Palaka, kemudian Arung Palaka meminta bantuan Belanda. Nah, kalau sudah seperti itu, tokoh oportunis bergabung, Sultan Hasanuddin dikalahkan. Terus seperti itu. Nah, berikutnya di masa Pangeran Diponegoro juga begitu. Pangeran Diponegoro berhasil berhadapan karena keraton pecah antara kubu Pangeran Diponegoro dan kubu Patih Danurejo. Karena Patih Danurejo bersekongkol dengan Belanda, terjadi perang besar, perang Diponegoro. Awalnya Pangeran Diponegoro menang. Nah, kemudian setelah bergabung juga tokoh-tokoh oportunis, misalkan dari Keraton Mangkunegaran. Nah, ternyata akhirnya Pangeran Diponegoro dikalahkan. Siapa yang mengalahkan? Ternyata Legiun Mangkunegaran atas nama Belanda. Kasus yang sama juga terjadi pada tuanku Imam Bonjol, gitu. Yang berselisih dengan kubu adat. Nah, kubu adat awalnya kalah, akhirnya bersekutu dengan Belanda. Nah, akhirnya sebenarnya agak lebih bagus dibanding yang lain. Kubu adat sadar sehingga bergabung kembali dengan tuanku Imam Bonjol, tetapi asing sudah terlanjur kuat, Belanda sudah terlanjur kuat, akhirnya tuanku Imam Bonjol dikalahkan. Ini terus berlanjut, terus berlanjut gitu ya. Di zaman pasca kemerdekaan, Masumi ternyata cukup kuat, Masumi cukup kuat. Pada tahun 1955 pemilunya Masumi menjadi termasuk yang menang, Nah, berhadapan awalnya Masumi yang dominan, Nah, kemudian karena kaum pragmatis, apakah kubu nasionalis, bahkan kemudian komunis bergabung, bahkan sebagian kelompok umat Islam bergabung, dapat bantuan dana dari Uni Soviet, dari Cina. Nah, kemudian Masumi dibubarkan, gitu. Nah, majalah-majalah Masumi dibredel, seperti itu. Nah, ini kasus ini berlanjut. Di zaman Orde Baru, umat Islam lah yang di awal-awal sebenarnya termasuk kelompok yang sangat kuat untuk menyingkirkan PKI, gitu. Tapi akhirnya tidak diizinkan bahkan sekedar membentuk partai, yaitu Masumi, untuk Masumi. Nah, muncul P3 tapi kekuatannya tidak sekuat Masumi. Nah, itu. Ini kalau seperti ini diterus-teruskan, dulu terjadi perang, sekarang terjadi pemilu. Kalau diterus-teruskan, kondisinya juga akan seperti itu terus, gitu. Jadi nyatanya dari dulu tidak berubah. Ini bayangkan berapa ratus tahun sejak zaman sejak zaman perang Bongaya, sekitar 1660-an sampai sekarang itu 2020. Ini kan sudah berapa ratus tahun juga. Keadaan ini tidak berubah, gitu. Jadi keadaannya kubu umat Islam berhadapan dengan kubu pragmatis, kemudian kubu pragmatis ini minta bantuan asing. Nah, kalau sekarang asing dan asing, kemudian didukung kelompok oportunis yang hanya mikir jabatan, yang hanya ingin mikir gagah di kampung, yang hanya mikir di hadapan saudara-saudara sepupunya. Nah, akhirnya terjadi koalisi tiga pihak ini, pragmatis, kemudian asing, kemudian oportunis, yang kubu umat Islam berhasil dikalahkan. Ini kalau dibikin pertandingan kira-kira akan terus begitu, dan tidak ada perubahan. Paling ditawari, terjadi kompromi, sudah kami yang nomor 1, Anda nomor 3, gitu. Kira-kira akan seperti itu, dan kemudian kubu umat Islam pecah lagi karena udah kami nggak mau dengan
kedudukan semacam itu. Nah, ada yang menerima, ada yang tidak. Akhirnya kan seperti itu terus. Kalau diterus-teruskan seperti itu terus. Gitu. Jadi kalau misalkan pertandingan ya antara West Ham dan Manchester itu, kalau bertanding menang Manchester. Gitu. Kalah West Ham ngajak bertanding lagi, menang Manchester lagi. Nggak bisa kalau ini pertandingan diterus-teruskan. Yang bisa dilakukan apa? West Ham meningkatkan kekuatannya. Tingkatkan. Jadi bukan pertandingan saat ini yang penting, tapi justru bagaimana kemudian peningkatan kemampuan itu. Nah, di antara kelompok umat Islam seharusnya meningkatkan kekuatan kualitas dan kekuatan kuantitas. Gitu. Kadernya ditambah, nah kemudian opininya dikuatkan. Ini yang harusnya ya. Dakwahnya secara kualitas, secara kuantitas dan secara kualitas ditingkatkan. Gitu. Nah, berikutnya bagaimana? Nah, ini bukan masalah perang-perangan sebenarnya, bukan masalah perang-perangan antara umat Islam dan kubu pragmatis. Kalau bicara persatuan, semuanya juga menyatakan kita harus bersatu. Cuma masalahnya adalah namanya persatuan itu lokomotifnya yang siapa, gerbongnya yang siapa. Ini yang penting di situ. Nah, kalau kita kembali kepada apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala ya, terkait dengan berbagai perintah pelaksanaan Islam, maka jelas bahwa visi hidup manusia adalah dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk rajim ini ja'ilun fil ardi khalifah, diciptakan sesungguhnya telah kami jadikan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah, sebagai pengemban amanah kami. Nah, dalam bentuk seperti apa? Nah, ternyata sudah dijabarkan ya, rinciannya adalah dalam bentuk melaksanakan peraturan-peraturan Allah, termasuk syariat Islam. Nah, itu. Oleh karena itu, bagaimana Allah berfirman untuk Bismillahirrahmanirrahim, wa makana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah